Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa merasakan kesucian bulan suci Ramadan, merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa sebulan penuh. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Berkat beliau kita kenal dengan agama ini, agama Islam, agama lurus, agama yang menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Meskipun hari ini bulan suci Ramadan dikelilingi oleh wabah virus corona, tetapi bagi seorang muslim, semua musibah yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyimpan kebaikan. Bahkan dijanjikan keberuntungan bagi orang-orang mukmin dan muslim. Di tengah-tengah wabah, seorang muslim harus selalu optimis menjalani semua ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ikhwani fillah, bahkan sebagaimana tradisi orang Indonesia, ketika bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri, biasanya ada tradisi mudik. Mudik adalah pulangnya seorang dari kampung perantauan kepada kampung asalnya. Itu disebut mudik atau pulang kampung. Ikhwani fillah, meskipun pada tahun ini mudik gagal karena dilarang oleh pemerintah, maka bagi seorang muslim, mudik yang sesungguhnya bukan mudik ke kampung halaman di mana kita dilahirkan. Sebab secara filosofis yang disebut mudik sebenarnya adalah kembali kepada kampung halaman yang hakiki. Kita tahu semua bahwa Nabi Adam berasal dari surga di akhirat, sementara iblis berasal dari neraka juga di akhirat. Itulah sesungguhnya kampung halaman kita. Maka hidup di dunia sebenarnya adalah sebuah perantauan, sebagaimana kita biasanya merantau dari Jawa ke Jakarta, dari Jawa ke Sumatera, atau di tempat-tempat lain di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ikhwani fillah, mudik ke kampung halaman yang hakiki adalah surga. Kampung halaman seorang beriman, seorang mukmin, itu adalah surga, di mana bapak kita Nabi Adam alaihissalam juga berasal dari surga. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa kembali ke surga, kembali ke kampung halaman kita yang hakiki. Ibarat merantau, maka di dalam perantauan itu ada dua, yaitu orang yang berhasil di dalam perantauan ataupun yang gagal di dalam perantauan. Yang berhasil di dalam perantauan, maka dia akan kembali ke kampungnya dengan penuh kesuksesan, disambut oleh keluarga dengan penuh kebahagiaan. Biasanya bulan suci Ramadan dan bulan Idul Fitri biasanya dilakukan itu. Ketika di dalam perantauan, orang menjalani masa perantauan sesuai dengan niat-niat yang baik, maka pulangnya akan membawa kesuksesan. Begitupun hidup di dunia, ikhwani fillah. Hidup di dunia sesungguhnya adalah ibaratnya perantauan. Kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan visi kita, sesuai dengan cita-cita awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hidup di dunia sesungguhnya adalah ibadah. Dunia adalah tempat ibadah. Dunia adalah tempat kita mencari bekal untuk kembali ke kampung halaman, untuk kembali mudik ke kampung akhirat, yakni surga.
tetapi gagal di dalam perantauan, maka seseorang pulang kampung itu akan malu di hadapan keluarganya karena dia tidak membawa apa-apa kecuali kegagalan. Begitupun hidup di dunia, ikhwani fillah. Ketika kita hidup di dunia justru diwarnai dengan kemaksiatan, itu artinya kita keluar dari cita-cita awal, yakni ibadah kepada Allah. Maka kita akan kembali ke akhirat nanti justru akan mengikuti iblis, yakni masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, karena itu ikhwani fillah, selama bulan suci Ramadan, meskipun kita di tengah-tengah wabah, meskipun kita tidak bisa pulang mudik ke kampung halaman kita di Jawa atau di Sumatera, maka di masa-masa stay at home ini, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang positif, amalan yang kontributif, juga amal-amalan yang produktif. Amal-amal positif yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan sangat banyak. Misalnya kita membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, menghayati maknanya, membaca tafsirnya. Kemudian kita membaca buku-buku agama, membaca buku-buku sakofah Islam seperti tafsir, hadis, sirah nabawiyah. Kemudian memberikan taklim keagamaan kepada keluarga, sholat jamaah dan keluarga, kecuali masjid di dekat rumah kita ada. Kalaupun tidak bisa, kita berjamaah di rumah bersama keluarga, mendekatkan diri dengan keluarga yang selama ini mungkin kita sibuk bekerja. Itu adalah amalan-amalan positif yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, selama stay at home dan juga tidak pulang kampung. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang produktif. Kita bisa menyalurkan hobi kita yang baik yang sebelumnya kita tidak sempat karena kesibukan bekerja. Sementara sekarang kita stay at home, kita tinggal di rumah begitu lama. Maka produktivitas perlu kita tekankan di situ. Misalnya kita menulis, bisa juga melukis, bisa juga membuat lagu, dan seterusnya. Menulis satu tulisan, satu artikel, kita sebarkan melalui sosial media yang isinya adalah dakwah, ajakan-ajakan kebaikan. Itu adalah produktivitas. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, mereka adalah ulama sekaligus penulis. Maka wafatnya mereka kemudian meninggalkan kitab-kitab yang sampai hari ini bisa kita baca. Meninggalnya kita kelak, kita telah meninggalkan satu karya yang baik, yang berguna bagi umat. Itu adalah produktivitas. Yang terakhir ikhwani fillah adalah kontributif. Kontributif juga bisa kita lakukan dengan banyak cara. Misalnya kita punya harta kita jadikan sebagai alat untuk berkontribusi kepada umat, kepada tetangga kita. Mengingat hari ini di mana situasi lockdown, stay at home, banyak ternyata saudara-saudara kita yang justru di PHK dari tempat-tempatnya, dari tempat pekerjaannya. Tentu mereka akan mengalami kesulitan ekonomi. Nah, kalau kita punya harta, maka berkontribusi kepada saudara kita, kepada tetangga kita dengan memberikan sedekah, infaknya kepada mereka. Kalau kita punya ilmu, maka kontribusi bisa kita lakukan dengan membuka kajian-kajian online, dengan Zoom misalnya. Kita menyebarkan ilmu, kita berdakwah, itu berkontribusi dengan pemikiran dan ilmu. Berkontribusi dengan tenaga juga bisa kita lakukan. Maka ikhwani fillah, meskipun situasi Ramadan kali ini cukup istimewa karena adanya wabah, maka seorang muslim, seorang mukmin selalu optimis. Dia akan tetap positif dengan amalan-amalan solehnya, tetap produktif dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang baik, dan juga kontributif, selalu memikirkan dan memberikan sesuatu kepada tetangga dan umat yang lain. Ikhwani fillah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang bisa mudik ke kampung halaman hakiki, yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi dan siddiqin dan orang-orang soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.